Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam kitab-kitab kuno Nusantara ada sebuah kisah tentang dua orang pedagang di sebuah pasar yang ramai. Pedagang pertama, mulutnya manis seperti madu. Setiap pembeli yang datang, ia sapa dengan senyuman, ia doakan dengan tulus. Bahkan jika orang itu tidak jadi membeli, ia tetap akan berkata, "Semoga rezeki Bapak dilancarkan hari ini." Anehnya, dagangannya selalu laris, hidupnya terasa ringan, dan wajahnya selalu cerah. Pedagang kedua adalah kebalikannya. Mulutnya tajam seperti duri. Ia sering mengeluh, mengumpat pada keadaan, dan bahkan menyalahkan pembeli jika dagangannya tidak laku. Hasilnya, tokonya selalu sepi, hidupnya penuh dengan masalah, dan wajahnya selalu keruh seperti langit mendung. Orang-orang di pasar mengira ini hanyalah soal keberuntungan. Tapi seorang bijak yang lewat berkata, bukan karena keberuntungan, tapi karena yang satu menjadikan lidahnya sebagai magnet madu, sementara yang satunya lagi menjadikan lidahnya sebagai magnet cuka. Sekarang coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Setiap hari, dari bangun tidur hingga terlelap lagi, lidah Anda lebih sering menjadi magnet yang mana? Apakah ia lebih sering mengeluh, bergosip, menyalahkan, dan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keraguan? Ataukah ia lebih sering bersyukur, mendoakan, memuji, dan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keyakinan? Jika sahabat beriman ingin memahami bagaimana sebuah organ kecil tak bertulang di dalam mulut kita ini ternyata memiliki sebuah kekuatan dahsyat untuk membentuk realitas dan menarik rezeki, mari kita sama-sama menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita selami sebuah ilmu kuno yang seringkali kita remehkan, yaitu ilmu tentang vibrasi ucapan. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita adalah sebuah doa. Ya, Anda tidak salah dengar, setiap kata. Ketika Anda bangun pagi dan berkata, "Aduh, males sekali hari ini," Anda sebenarnya sedang berdoa agar sepanjang hari itu Anda dipenuhi dengan kemalasan. Ketika Anda melihat tumpukan pekerjaan dan mengeluh, "Mampus, kerjaan banyak banget," Anda sebenarnya sedang berdoa agar pekerjaan itu terasa semakin berat dan menyesakan. Ketika Anda melihat saldo di rekening dan berbisik, "Duit segini doang, cukup buat apa?" Anda sedang berdoa agar uang itu benar-benar tidak pernah cukup. Kita seringkali begitu khusyuk saat berdoa meminta kebaikan setelah sholat. Tapi kita lupa bahwa di luar sholat, lisan kita justru lebih sering memanjatkan doa-doa keburukan untuk diri kita sendiri. Inilah sebuah kebocoran energi yang paling fatal, namun paling sering kita lakukan tanpa sadar. Kita berpikir bahwa ucapan hanyalah sekumpulan suara yang akan hilang di udara. Padahal dalam hukum semesta yang telah Allah ciptakan, setiap suara adalah sebuah getaran, sebuah vibrasi. Dan setiap vibrasi akan mencari frekuensinya yang sama di alam semesta, lalu menariknya kembali ke dalam hidup kita. Ini bukanlah sebuah ilmu klinik, sahabat. Ini adalah sebuah fisika spiritual. Para ilmuwan modern seperti Dr. Masaru Emoto dari Jepang telah membuktikannya melalui eksperimen kristal air. Air yang dibacakan kata-kata positif seperti terima kasih atau cinta akan membentuk kristal-kristal heksagonal yang indah saat dibekukan. Sementara air yang dibacakan kata-kata negatif seperti aku benci kamu atau daksar bodoh, bentuk kristalnya akan hancur dan tidak beraturan. Sekarang coba Anda renungkan, 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Jika kata-kata yang kita ucapkan setiap hari bisa mengubah struktur molekul air di dalam sebuah gelas, bayangkan apa yang bisa ia lakukan terhadap air yang ada di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel kita, di dalam darah kita. Jika setiap hari lisan kita dipenuhi dengan keluhan, umpatan, dan pesimisme, maka kita sedang secara perlahan meracuni diri kita sendiri dari dalam. Kita sedang menghancurkan struktur energi kita, membuatnya tidak selaras dengan frekuensi rezeki dan keberkahan. Dalam ajaran Islam, penjagaan terhadap lisan atau hifdzul lisan adalah salah satu pilar utama dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Perintah ini bukanlah sekedar etika sosial, sahabat. Ini adalah sebuah bocoran tentang cara kerja alam semesta.
berkata baik atau diam. Mengapa? Karena setiap kata baik yang Anda ucapkan adalah sebuah benih kelimpahan yang sedang Anda tanam. Dan setiap kata buruk yang Anda tahan dengan memilih untuk diam adalah sebuah benih kesialan yang berhasil Anda cegah untuk tumbuh. Di dalam Al-Quran, Allah bahkan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang kekuatan sebuah kalimat yang baik. Ini bukanlah sekedar kalimat biasa, sahabat. Ini adalah sebuah sistem, sebuah ekosistem energi. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kullahini bi'izni rabbiha. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Subhanallah, coba kita bedah perumpamaan ini. Sebuah kalimat thayyibah, sebuah ucapan yang baik, diibaratkan seperti pohon yang baik. Akarnya teguh, artinya ucapan baik itu harus lahir dari sebuah keyakinan yang kokoh di dalam hati. Cabangnya menjulang ke langit, artinya ucapan itu akan menembus dimensi-dimensi spiritual, didengar oleh para malaikat, dan sampai ke hadirat Allah. Dan yang paling menakjubkan, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Ini artinya satu ucapan baik yang Anda tanam hari ini, buahnya tidak akan Anda nikmati hanya sekali. Ia akan terus-menerus berbuah menjadi sebuah aliran rezeki, kebaikan, dan keberkahan di dalam hidup Anda. Satu ucapan Alhamdulillah yang tulus bisa berbuah menjadi ketenangan hati. Satu ucapan Insya Allah pasti bisa berbuah menjadi sebuah kekuatan untuk melewati rintangan. Satu doa baik yang Anda panjatkan untuk orang lain bisa kembali kepada Anda dalam bentuk pertolongan yang tidak pernah Anda duga. Sebaliknya, Al-Quran juga memberikan perumpamaan tentang kalimat yang buruk. Ia seperti sebuah pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Artinya, setiap keluhan, setiap umpatan, setiap gosip yang Anda sebarkan, ia seperti sebuah pohon rapuh yang tidak akan pernah menghasilkan buah apapun selain kerugian dan penyesalan. Ia hanya akan mengotori lahan batin Anda, membuatnya menjadi gersang dan sulit untuk ditanami oleh benih-benih kebaikan. Para leluhur di Nusantara sangat memahami kekuatan magis dari ucapan ini. Mereka percaya dengan konsep sabda pandita rotu, di mana ucapan seorang pemimpin atau seorang bijak yang hatinya bersih tidak boleh diingkari, karena ia bisa menjadi sebuah kenyataan. Ada pula istilah idu geni, yang secara harfiah berarti ludah api, disematkan kepada orang-orang yang ucapannya seringkali terbukti benar. Ini bukanlah sebuah kekuatan mistis yang turun dari langit, sahabat. Ini adalah sebuah hasil dari latihan, sebuah konsistensi dalam menyelaraskan antara getaran hati, getaran pikiran, dan getaran lisan. Ketika ketiganya sudah berada dalam satu frekuensi yang lurus dan bersih, maka ucapan orang tersebut akan memiliki sebuah bobot energi yang mampu mempengaruhi realitas. Sekarang, coba Anda lakukan sebuah audit kecil terhadap diri Anda sendiri. Dalam 24 jam terakhir, kata-kata apa yang paling sering Anda ucapkan? Apakah lebih banyak kata susah, capek, tidak mungkin? Ataukah lebih banyak kata mudah, semangat, pasti ada jalan? Jawaban jujur dari pertanyaan inilah yang akan menunjukkan mengapa kondisi hidup Anda saat ini menjadi seperti ini. Anda adalah arsitek dari takdir Anda sendiri, dan lisan Anda adalah salah satu alat utamanya. Anda ingin membangun sebuah istana kelimpahan, tapi setiap hari Anda justru sibuk menyusun batu bata keluhan. Anda ingin menanam sebuah taman kebahagiaan, tapi setiap hari Anda justru menyiraminya dengan air cuka pesimisme. Tentu saja tidak akan pernah berhasil. Jadi, langkah pertama untuk membuka pintu rezeki yang lebih lebar bukanlah dengan bekerja lebih keras, tapi dengan mulai mengubah cara Anda berbicara kepada diri Anda sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Berhentilah menggunakan lisan Anda untuk mengutuk kegelapan. Mulailah menggunakannya untuk menyalakan sebuah lilin, sekecil apapun itu cahayanya. Karena dari satu lilin kecil itulah, api kelimpahan akan mulai menjalar dan menerangi seluruh aspek hidup Anda. Setelah kita sadar bahwa setiap kata adalah sebuah benih, dan lisan kita adalah lahannya, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang petani yang cerdas? Bagaimana cara kita untuk memastikan
bahwa benih yang kita tanam adalah benih-benih unggul yang akan menghasilkan buah-buah kelimpahan, bukan ilalang kesengsaraan. Prosesnya membutuhkan sebuah kesadaran, sebuah latihan yang konsisten. Langkah pertama adalah menjadi seorang mata-mata bagi diri Anda sendiri. Selama 1 hari penuh, cobalah untuk mengamati, tanpa menghakimi, kata-kata apa yang paling sering keluar dari mulut Anda. Perhatikan, kata apa yang paling sering keluar dari mulut Anda saat Anda terjebak macet, saat pesanan Anda datang terlambat, saat atasan Anda memberikan pekerjaan tambahan, atau saat Anda melihat sebuah unggahan di media sosial. Apakah yang keluar adalah sebuah keluhan, sebuah umpatan, ataukah sebuah istighfar? Audit jujur inilah yang akan menjadi sebuah peta yang menunjukkan di mana letak ranjau-ranjau verbal yang selama ini tanpa sadar telah Anda tanam di sepanjang jalan takdir Anda. Setelah Anda memiliki peta itu, langkah kedua adalah melakukan sebuah reklamasi lahan. Anda harus secara sadar mengganti setiap benih yang buruk dengan benih yang baik. Ini adalah sebuah teknik yang disebut reframing atau membingkai ulang. Setiap kali sebuah keluhan hendak keluar dari mulut Anda, berhentilah sejenak, tarik nafas, dan balikan kalimat itu menjadi sebuah bentuk syukur atau harapan. Alih-alih berkata, "Aduh, susah banget pekerjaan ini." Cobalah untuk membaliknya menjadi, "Alhamdulillah, saya diberi sebuah tantangan. Insya Allah, ini akan membuat saya menjadi lebih pintar." Alih-alih berkata, "Saya tidak punya uang," ubahlah menjadi, "Saat ini, Allah sedang mempersiapkan rezeki yang lebih besar untuk saya." Alih-alih berkata, "Kenapa dia bisa? Saya tidak." Gantilah menjadi, "Jika Allah memberikannya kepada dia, berarti Allah juga mampu memberikannya kepada saya. Saya hanya perlu terus berusaha dan berdoa." Di awal mungkin akan terasa aneh, terasa seperti Anda sedang menipu diri sendiri. Tapi teruslah lakukan. Anda sedang melatih sebuah otot spiritual. Sama seperti Anda melatih otot bisep di gym. Semakin sering Anda mengangkat beban, maka tak akan semakin kuat. Semakin sering Anda berlatih untuk membingkai ulang ucapan Anda, maka secara perlahan, sistem operasi di dalam pikiran bawah sadar Anda akan mulai berubah. Pola-pola pikir negatif yang sudah berkarat akan mulai terkikis digantikan oleh sebuah program baru yang penuh dengan optimisme dan keyakinan. Dan jika Anda tidak bisa menemukan kata-kata yang baik untuk diucapkan, maka pilihlah opsi kedua yang ditawarkan oleh Rasulullah, yaitu diam. Diam dalam konteks ini bukanlah sebuah kekalahan. Diam adalah sebuah kemenangan. Anda telah berhasil mencegah satu energi negatif untuk terpancar dari diri Anda. Anda telah berhasil menyelamatkan diri Anda dari menanam satu pohon keburukan. Diam adalah sebuah benteng yang akan menjaga lahan batin Anda agar tetap bersih dan subur. Sekarang, mari kita berbicara tentang orang yang paling sering Anda ajak bicara. Ia bukanlah pasangan Anda, bukanlah teman Anda, dan bukanlah orang tua Anda. Orang yang paling sering Anda ajak bicara adalah diri Anda sendiri. Bisikan-bisikan di dalam hati, dialog-dialog di dalam kepala, itulah percakapan yang paling berpengaruh di dalam hidup Anda. Dan sayangnya, seringkali kita menjadi seorang kritikus yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita berkata, "Dasar bodoh, kenapa bisa salah seperti ini? Saya tidak akan pernah bisa. Saya memang tidak beruntung." Ucapan-ucapan internal inilah yang menjadi doa yang paling mustajab. Karena ia diucapkan dengan penuh perasaan dan diulang-ulang setiap hari. Ia akan menjadi sebuah program penghancur diri yang akan membuat Anda kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak pantas untuk menerima kebaikan. Maka, ubahlah cara Anda berbicara kepada diri Anda sendiri. Jadilah seorang sahabat terbaik bagi jiwa Anda. Ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, janganlah menghakiminya, tapi katakanlah, "Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Yang penting, saya belajar dari sini." Ketika Anda merasa ragu, yakinkanlah diri Anda, "Saya mungkin belum tahu caranya, tapi dengan pertolongan Allah, saya pasti akan menemukan jalannya." Perlakukanlah diri Anda dengan kelembutan yang sama seperti Anda memperlakukan orang yang paling Anda cintai. Karena dari situlah
energi cinta diri yang sehat akan tumbuh, dan ia akan menjadi sebuah magnet bagi cinta dan penghargaan dari orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, sahabat, adalah bagaimana cara kita berbicara tentang orang lain. Disinilah letak sebuah jebakan energi yang sangat berbahaya, yaitu ghibah atau bergosip. Kita mungkin menganggapnya sebagai sebuah obrolan ringan, sebuah hiburan, tapi kita tidak sadar bahwa setiap kali kita membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, kita sebenarnya sedang memesan sebuah paket energi keburukan untuk dikirimkan ke alamat kita sendiri. Dalam hukum resonansi, apa yang Anda pancarkan, itulah yang akan Anda tarik. Ketika Anda memancarkan energi penghakiman terhadap orang lain, maka Anda sedang mengundang datangnya penghakiman ke dalam hidup Anda. Ketika Anda menyebarkan sebuah aib, maka Anda sedang membuka peluang agar aib Anda sendiri terbongkar. Ini adalah sebuah transaksi energi yang selalu impas. Selain itu, bergosip juga akan mengotori hati dan lisan Anda. Lidah yang sudah terbiasa untuk membicarakan keburukan akan menjadi sulit untuk bisa mengucapkan kata-kata yang baik dan doa-doa yang tulus. Hati yang sudah dipenuhi oleh informasi negatif tentang orang lain akan menjadi sempit dan gelap. Tidak ada lagi ruang cahaya hikmah untuk masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang perbuatan ini, bahkan menggambarkannya dengan sebuah perumpamaan yang begitu menjijikan agar kita benar-benar menjauhinya. Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa berkata baik, karena ucapan yang buruk adalah pintu masuk bagi syaitan untuk memecah belah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsanan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubinan. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi sahabat, mulai hari ini, mari kita deklarasikan sebuah puasa bicara. Bukan berarti tidak bicara sama sekali, tapi berpuasa dari setiap keluhan, setiap umpatan, dan setiap kata-kata yang penuh dengan keraguan. Gantilah semua itu dengan menu-menu lisan yang lebih sehat. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah ucapan syukur, dan perbanyaklah mendoakan kebaikan untuk orang lain, bahkan untuk orang yang telah menyakiti Anda sekalipun. Lakukanlah ini secara konsisten, dan Anda akan menyaksikan sebuah kemuajizatan. Lisan Anda yang tadinya adalah sebuah pedang yang tajam, yang seringkali melukai diri sendiri, akan berubah menjadi sebuah tongkat sihir yang akan mengubah setiap kesulitan menjadi kemudahan, dan setiap kekurangan menjadi sebuah kelimpahan. Anda akan menjadi seorang sabda pandita ratu bagi kehidupan Anda sendiri. Setiap ucapan Anda akan menjadi sebuah doa, dan setiap doa Anda dengan izin Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, lisan kita adalah sebuah jembatan antara dunia batin dan dunia nyata. Ia adalah sebuah alat yang bisa membangun sebuah kerajaan surga di dalam hidup kita, atau justru menciptakan sebuah neraka. Pilihan ada di tangan kita. Namun setelah kita berhasil menguasai lisan kita, ada satu lagi sumber getaran yang jauh lebih halus, namun kekuatannya jauh lebih dahsyat, yaitu pikiran. Insya Allah, di kesempatan berikutnya kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana cara kerja vibrasi pikiran dan bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita agar ia menjadi sebuah mesin pencetak kelimpahan yang bekerja secara otomatis selama 24 jam. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita untuk selalu mengucapkan apa yang Ia ridhoi. Dan semoga setiap kata baik yang kita ucapkan menjadi sebuah pohon keberkahan yang buahnya tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Jangan lupa untuk membagikan video ini, karena bisa jadi satu kalimat positif yang didengar oleh teman Anda melalui video ini akan menjadi titik balik dalam kehidupannya, dan Anda akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Saya ingin bertanya kepada Anda, dan tulislah jawaban jujur Anda di kolom komentar. Satu kalimat negatif apa yang paling sering Anda ucapkan dan akan Anda hapus dari kamus hidup Anda mulai hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.